Shalom. Shalom. Minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum dengan tema Sambutlah Rajamu Datang. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 5. Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa, agar kami tidak berputus asa oleh karena dosa-dosa kami, tetapi agar kami penuh harap atas kasih setia-Mu melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 dan 5. Memuji
Kita mendengarkan pengganti hukum Taurat Tuhan yang dipilih dari firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang satu-satunya, anak-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat guru dunia, Kau berkata
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 12. Begini firman Tuhan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat yang pertama. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita memohon pertolongan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai dan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah Minggu Palmarum hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Judul nats, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian kita. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita
Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita memasuki ibadah Minggu Palmarum, yang artinya hari mare-mare atau hari daun palem, sebagai persiapan sebelum peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Penetapan nama Palmarum untuk minggu sebelum hari kematian Tuhan Yesus didasarkan pada peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem beberapa hari sebelum ia disalibkan. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, ia dielelukan bagaikan raja di Yerusalem. Yesus disambut dengan daun palem. Daun palem melambangkan sukacita. Sebagaimana kita ketahui, di sebagian masyarakat Indonesia dan secara khusus di suku Melayu, ketika ada pesta, rumah mereka dihiasi dengan daun palem dan ada janur kuning dan ada bentuk-bentuk kemeriahan yang menghiasi suasana ketika pesta itu dilaksanakan. Berkenaan dengan makna sukacita yang dilambangkan dengan daun palem, timbul suatu pertanyaan: mengapa minggu ini mengajak kita orang Kristen patut bersukacita, sementara pada minggu ini kita merenungkan tentang penderitaan Yesus? Minggu Palmarum sesungguhnya mengajak kita bersukacita dalam rangka menyambut peringatan hari kematian Tuhan Yesus, karena dengan kematiannya lah kita diselamatkan dari maut atau dari hukuman dosa. Topik renungan kita dalam ibadah minggu ini adalah sambutlah Rajamu datang. Sudah menjadi suatu kebiasaan di komunitas masyarakat di berbagai tempat atau daerah atau di suatu negara. Tentunya ketika mereka menyambut seorang raja, ada upacara khusus untuk penyambutan. Seorang raja tentunya seorang yang patut dihormati dan disambut dengan baik oleh rakyatnya. Bagaimana penyambutan umat pada waktu Yesus datang ke Yerusalem? Mari kita perhatikan penjelasan nats berikut ini. Setidaknya ada 4 pokok penjelasan yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, mereka menyambut Yesus sebagai Raja Penyelamat. Dari ayat 12 sampai dengan ayat 13. Berita tentang mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus tentu sangat melekat pada orang-orang banyak yang telah menyaksikannya, terutama orang-orang yang mengalami penderitaan, tekanan dan kemiskinan. Mereka sangat merindukan munculnya tokoh Mesias si pembebas untuk melepaskan mereka dari segala penderitaan, penindasan dan kemiskinannya. Pada saat itu mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan suatu Paskah. Paskah merupakan suatu perayaan yang memperingati peristiwa besar tentang kebebasan mereka atau kebebasan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Sebagai penyembah yang sungguh-sungguh, mereka datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara penyucian diri untuk melayakkan mereka mengikuti ibadah Paskah. Di tengah-tengah penantian hari raya Paskah itu, orang banyak mendengar berita tentang Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Berita kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka yang pernah mendengar bahkan menyaksikan tentang kuasa Yesus yang telah mengadakan berbagai mujizat dalam pelayanannya. Peristiwa itu membangkitkan sukacita mereka untuk terus rindu untuk bertemu dengan Yesus. Berita kedatangan Yesus sangat kuat mempengaruhi mereka, dan mereka terus menantikan suatu pengharapan yang lebih baik dengan kedatangan Mesias yang sudah mereka nanti-nantikan itu. Orang banyak itu mengambil daun palem, yaitu daun yang biasa digunakan terutama oleh orang-orang miskin atau rakyat jelata untuk merayakan suatu pesta sukacita dalam menyambut orang yang dihormati. Pohon palem adalah lambang kemenangan dan kejayaan. Dalam menyambut Yesus, mereka tidak memiliki permadani untuk
dibentangkan di jalan untuk dilalui Yesus. Mereka tidak memiliki alat musik yang lengkap untuk penyambutan Yesus, tetapi yang dapat mereka lakukan hanyalah menunjukkan hati yang bersukacita, dan dalam kesederhanaan mereka melakukan upacara penyambutan. Mereka bukan hanya menantikan Yesus, tetapi mereka datang menyambutnya. Terlalu lama kalau hanya menunggu saja kedatangan Yesus. Karena itu mereka datang kepada Yesus bukan dengan membawa segudang keluhan, kecemasan, atau penderitaan. Mereka tidak menyurahkan itu, tetapi mereka menghampiri Yesus, menyambut Yesus dengan pujian dan sorak-sorai, dengan seruan, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 118 ayat 26. Hosana berarti mohon selamatkanlah kami. Bersama Yesus orang banyak merasa mendapatkan keselamatan atau kemerdekaan. Yesus akan memenangkan peperangannya atas dosa umat manusia melalui kematiannya di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya. Yesus adalah Raja Penyelamat bagi orang berdosa yang patut disambut dengan penuh sukacita. Yang kedua, Yesus datang dengan menaiki seekor keledai muda. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Orang-orang menyambut Yesus sangat memahami dan mengenal seperti Allah memperkenalkan Yesus dan seperti Yesus memperkenalkan dirinya. Oleh sebab itu mereka memuliakan Yesus. Mereka berharap akan penggenapan nubuat yang telah disampaikan pada zaman Zakaria, yaitu kedatangan raja yang adil, raja yang jaya, yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang muda, dan dalam nas ini dikatakan anak keledai. Dalam Zakaria 9 ayat 9 ternyata telah digenapi. Yesuslah yang menggenapi nubuatan itu dengan menghadirkan pemerintahan Allah, pemerintahan Shalom, yang kemegahannya bukan seperti kemegahan raja atau tokoh politik yang mengendarai kuda perang dan mengenakan persenjataan perang yang lengkap. Yesus adalah Raja Penyelamat, tokoh rohani yang datang membawa damai. Melihat Yesus yang datang dengan mengendarai keledai muda, sesungguhnya orang banyak mengenalnya sebagai tokoh surgawi yang telah mendemonstrasikan kekuasaannya, yaitu mematahkan kuasa setan, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta sehingga bisa melihat, yang menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa berjalan, menyembuhkan sakit penyakit dari banyak orang, dan yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Yang ketiga, Yesus dimuliakan sesuai dengan yang telah dinubuatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, diberitakan bahwa para murid yang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus, pada mulanya mereka tidak mengerti mengapa Yesus mengendarai keledai muda. Tetapi setelah Yesus dimuliakan, mereka mulai memahaminya. Mereka pada mulanya kebingungan dengan sikap Yesus, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, mereka lebih mengenal Yesus dengan benar. Selama 3 tahun para murid telah menyaksikan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka memiliki sedikit pengenalan tentang Yesus. Ada orang banyak yang merindukan Yesus meskipun hanya dengan mendengar berita tentang Yesus. Bahkan sebagian besar di antara mereka belum pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, atau belum pernah mengalami mujizat Yesus. Tetapi mereka memiliki hati yang rindu kepada Yesus. Mereka memuji-muji Yesus
sebagai bukti mereka telah fokus kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja Penyelamat. Para murid Yesus telah mengalami dan menyaksikan mujizat-mujizat besar yang pernah dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak cukup untuk membawa mereka kepada pengenalan tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya. Kalau ada orang sampai hari ini tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, karena mereka tidak memiliki kepercayaan dan tidak mempercayakan hidupnya dan keselamatannya kepada Yesus, mereka pasti belum fokus kepada kemesiasan Yesus. Mujizat adalah bukti atau tanda kerajaan Allah, tetapi yang lebih penting adalah kerajaan Allah yang telah hadir di dalam Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil untuk menyambut Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah, bukan untuk terus menerus mencari mujizatnya. Yang keempat, orang banyak menyambut Yesus dari ayat 17 sampai dengan ayat 19, tentang orang-orang yang mengalami dan menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, seperti sekelompok orang sakit disembuhkan dan orang yang mati dibangkitkan kembali, termasuk Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus dari kematiannya. Mereka telah menyaksikan kebesaran kuasa kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu mereka terus-menerus memberitakannya. Kesaksian mereka hidup. Dengan kesaksian itu mereka telah memuliakan Yesus, sehingga orang banyak yang mendengarnya dengan penuh sukacita menyongsong Yesus. Orang-orang yang telah menyaksikan apalagi mengalami mujizat Yesus dipanggil supaya jangan diam, tetapi harus terus-menerus memberitakan tentang Yesus dan perbuatannya, memberitakan kabar baik supaya banyak orang mengenal Yesus dan memuliakannya. Kesaksian para saksi kebesaran Kristus diperlukan untuk meyakinkan serta melawan segala keraguan untuk beriman dan percaya kepada Yesus. Di tengah-tengah kemeriahan pesta kemenangan itu, ketika semua orang bersukacita menyambut Yesus, sekelompok orang-orang Farisi, para imam dan ahli Taurat merasa gagal, merasa ditinggalkan. Mereka gelisah, mereka marah sebab telah kehilangan kejayaan mereka. Kuasa dan kemuliaannya telah hancur. Tadinya ketika Yesus undur dari orang banyak, mereka merasa telah menang sebab orang banyak telah melupakan Yesus. Tetapi kenyataannya mereka menyaksikan bahwa begitu banyak penyambutan yang dilakukan oleh mereka yang datang kepada Yesus. Begitu luar biasa penyambutan orang banyak yang telah membuat gusar hati orang-orang Farisi. Berbagai ancaman dan hambatan yang mereka lakukan kepada Yesus tidak dapat menghalangi kesaksian tentang kemuliaan kerajaan Allah di dalam Yesus. Ketika Allah dimuliakan, maka kemuliaan dunia akan menjadi pudar, sebab kemuliaan dunia tidak dapat menandingi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, kebebasan dari segala tekanan dan penderitaan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyambutan Yesus di dalam hati kita terjadi setiap hari dan setiap saat. Orang yang menyambut Tuhan Yesus senantiasa memuji, bersukacita, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Sebab di mana Yesus hadir dan disambut, maka akan terjadi kedamaian dan sukacita. Yesus datang dalam kesederhanaannya dan kerendahan hatinya, tetapi orang banyak menyaksikan kemegahan surgawi yang besar. Itulah yang membuat mereka berseru, Hosana. Menyambut Yesus harus mempertemukan kita dengan kemuliaan surga. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harus menyatakan kemuliaan Allah, bukan hanya kata-kata kita yang menyerukan Hosana, keselamatan,
tetapi seluruh aspek kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang merdeka yang sudah diselamatkan, sudah ditebus dari segala dosa dan diperdamaikan di dalam Yesus bagi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menyambut Sang Raja Penyelamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, dengan seluruh sukacita dan kerendahan hati, memuji Tuhan dan memuliakannya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian kita. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun, membimbing kami melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan dalam ibadah Minggu Palmarum hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami mohon kekuatan dan pertolongan dari Engkau ya Allah, sehingga kami senantiasa boleh bersukacita, kami senantiasa menyambut kehadiran-Mu sebagai Raja Penyelamat dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh taat, boleh bersyukur dan setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sukacita kami dan segala kerendahan hati kami menyambut Engkau sebagai Raja Penyelamat dalam hidup kami, itu sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, menolong kami dalam ketidakberdayaan kami, sehingga kami tetap bersukacita menyaksikan kebesaran keagungan Tuhan Yesus Kristus yang telah datang untuk menebus segala dosa kami, menyelamatkan kami, memberikan kepastian kepada kami untuk beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menolong membimbing kami dalam perjalanan hidup kami, dalam menghadapi segala kenyataan di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami tetap percaya akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami bersyukur, kami bermohon, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai selanjutnya. Ketika kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.